Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Waini Said, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ABK, anak berkebutuhan khusus. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai apa sih itu ABK, sebaiknya kita mengetahui apa itu hakikat dan konsep dasar mengenai ABK atau anak berkebutuhan khusus. Apa sih itu ABK? ABK merupakan kondisi di mana anak memiliki perbedaan kondisi pada anak umumnya, baik dari faktor fisik, kognitif, maupun psikologi, dan memerlukan penanganan semestinya sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Dasar pemikiran, bimbingan, dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Secara filosofi, semua anak adalah unik. Bersikap pada memandang dengan filosofi bahwa tidak ada individu yang sama. Individu adalah unik, dan mereka memiliki kemampuan tumbuh dan mengembangkan potensi mereka. Bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Bimbingan diberikan kepada anak berkebutuhan khusus agar anak berkebutuhan khusus tersebut mengetahui atau mengenal dirinya sendiri, menerima kondisi dirinya, dan mengetahui kelemahan-kelebihan dirinya, serta dapat mengarahkan dirinya pada kemampuan yang mereka miliki. Sedangkan konseli bagi anak berkebutuhan khusus adalah upaya yang diberikan oleh konselor kepada konseli agar konseli dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berbeda dengan dirinya, serta mampu mengembangkan potensi yang mereka miliki sesuai dengan kemampuan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus. Tujuan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Tujuan umum bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus yaitu untuk membantu anak berkebutuhan khusus mengembangkan dirinya dan menyesuaikan diri secara optimal sesuai dengan hambatan, gangguan, dan kelainan yang dimilikinya. Tujuan khusus bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus yaitu disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut, yang mana dia dapat percaya diri, dapat bergaul, menghadapi dirinya sendiri, juga mengenal potensi dirinya. Layanan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Adapun layanan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus yaitu layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan bimbingan karir, layanan bimbingan belajar, layanan konseling perorangan, dan layanan mediasi. Jenis-jenis ABK. Jenis-jenis ABK terbagi atas 8, yaitu 1. Anak dengan gangguan penglihatan tunanetra, 2. Anak dengan gangguan pendengaran tunarungu, 3. Anak retardasi mental atau biasa disebut dengan tunagrahita, 4. Anak dengan kelainan fisik tunadaksa, 5. Anak unggul dan berbakat istimewa, 6. Anak dengan hambatan berbicara dan berbahasa, 7. Anak berkesulitan belajar, 8. Anak dengan gangguan spektrum autis. Dari 8 jenis-jenis ABK yang tadi saya sebutkan, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah tunanetra. Tunanetra adalah gangguan daya penglihatan berupa kebutaan secara menyeluruh atau sebagian. Meskipun sudah diberikan alat bantu khusus, mereka masih mendapatkan pendidikan khusus. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anak dengan gangguan pendengaran atau tunarungu. Keadaan kehilangan pendengaran ini meliputi gradiasi atau tingkatan, baik ringan, sedang, berat, dan sangat berat yang mengakibatkan gangguan komunikasi dan bahasa. Ketunarunguan ini dapat digolongkan dalam kurang dengar atau tuli. Baiklah, saya akan menjelaskan retardasi mental atau tunagrahita. Tunagrahita adalah kondisi kelainan atau keterbelakangan mental atau retardasi mental, atau tingkah laku akibat kecerdasan yang terganggu, yang disebabkan oleh fungsi-fungsi kognitif yang lemah. Ada kalanya cacat mental ini dibarengi oleh cacat fisik yang disebut dengan cacat ganda. Misalnya cacat inteligensi yang dialami dibarengi oleh cacat penglihatan atau cacat pada mata. Selanjutnya mengenai anak dengan kelainan fisik atau biasa disebut dengan tunadaksa, merupakan gangguan yang berkaitan dengan tulang, otot, sendi, saraf, sehingga memerlukan pelayanan khusus. Ciri-ciri
Anak unggul dan berbakat istimewa. Menurut definisi dia adalah anak yang memiliki kemampuan melebihi kemampuan anak pada umumnya dan mampu menghasilkan hasil kerja yang sangat tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anak dengan hambatan berbicara dan berbahasa. Gangguan komunikasi seperti gagap, gangguan artikulasi, gangguan bahasa, gangguan suara dapat berdampak pada hasil pembelajaran anak. Penyebab dari gangguan bicara ini dan berbahasa dapat dilihat dari berbagai faktor, yaitu lingkungan dan biologis. Ciri-ciri selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anak berkesulitan belajar. Anak berkesulitan belajar spesifik adalah anak berkesulitan belajar karena adanya gangguan perspektif. Ada 4 bentuk kesulitan belajar pada anak, yaitu 1. Anak kesulitan belajar matematika dan berhitung. 2. Anak kesulitan membaca. 3. Anak kesulitan menulis. Dan terakhir, anak kesulitan berbahasa. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai anak dengan gangguan spektrum autis. Anak dengan gangguan spektrum autis adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan yang manifestasikan pada hambatan komunikasi baik secara verbal maupun non-verbal, masalah pada interaksi sosial, gerak yang berulang dan stereotip, sangat terganggu pada perubahan dari suatu rutinitas, memberikan respon yang tidak sesuai dengan rangsangan sensoris. Selanjutnya, permasalahan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Nomor 1, tunagrahita, permasalahan dan kebutuhannya. Permasalahan yang sering dialaminya mempunyai perilaku yang tidak dapat mengatur diri sendiri, memiliki permasalahan berkaitan dengan perilaku sosial, memiliki masalah berkaitan dengan karakteristik belajar, memiliki masalah mengenai bahasa dan pengucapan, bermasalah dalam kesehatan fisik, dan kurang mampu berkomunikasi, memiliki kelainan dari sensori gerak, bermasalah berkaitan dengan psikiater. Kebutuhannya itu memerlukan perhatian khusus dari guru sekolah, penempatan tempat duduk, menggunakan pusat belajar atau learning center. Pusat belajar ini dibentuk pada sudut-sudut ruangan kelas. Selanjutnya mengenai permasalahan dan kebutuhan anak kesulitan belajar atau learning disability atau anak dengan prestasi belajar rendah atau specific learning disability. Anak kesulitan belajar spesifik meliputi kesulitan belajar membaca, kesulitan belajar menulis, kesulitan belajar berhitung. Sedangkan mata pelajaran lainnya dia tidak memiliki permasalahan yang berlebihan. Kebutuhannya itu memerlukan perhatian dari guru dalam mengenal angka dan huruf, dan memerlukan aktivitas yang berhubungan dengan menyotorik dan mencocokkan huruf kapital, huruf kecil, bentuk cetak, dan tulisan tangan dan huruf. Melatih keterampilan tulisan dengan huruf dan bentuk-bentuk terpotong, dan melatih menempatkan tiap huruf dalam alfabet dalam hubungannya dengan huruf lain. Hal ini melibatkan kegiatan menentukan huruf yang hilang dan membalikkan urutan alfabet. Selanjutnya, permasalahan dan kebutuhan tunarunggu bicara. Permasalahannya itu kesulitan belajar untuk mengenali suara, sedangkan kebutuhan yang dibutuhkannya adalah membutuhkan stimulus agar kemampuan mereka dapat dioptimalkan. Disiplin diri, mampu mengungkapkan ekspresinya, dan mampu merasakan nilai-nilai yang terkandung dalam seni tari. Disiplin diri yang ketat, keterampilan sikap dan gerak, kecepatan adaptasi, keberanian bertindak, tanggung jawab yang besar, kedalaman penghayatan, keasikan hobi, dedikasi, dan kolekan. Permasalahan dan kebutuhan tunanetra. Permasalahan yang dihadapinya adalah kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, menggantungkan hidupnya pada orang di sekitar. Kesulitan dalam hal pendidikan karena membaca merupakan kesulitan terbesar bagi penyandang tunanetra. Masalah penyusuan diri seperti mengalami rasa tersudutkan, tersingkir, minder, dan lain-lain. Dan masalah emosional timbul ketika mereka berada di tempat yang asing baginya. Sebab di tempat tersebut mereka akan mengalami rasa takut yang berlebihan, cepat marah, dan curiga. Sedangkan kebutuhan untuk penyandang tunanetra adalah membutuhkan media yang digunakan untuk proses belajar mengajar harus sesuai dengan standar kebutuhan siswa tunanetra. Dan sarana khusus yang mereka butuhkan diantaranya reglet, stylus, alat untuk menulis, huruf braille, tongkat putih untuk belajar orientasi mobilitas,
pembesaran huruf, dan alat pembesaran untuk mereka yang masih mempunyai sisa penglihatan. Tekstur yang berbeda, benda nyata atau konkret untuk pemahaman konsep. Selanjutnya, permasalahan dan kebutuhan tunalaras. Permasalahan yang dihadapi dari tunalaras adalah tidak mampu belajar bukan disebabkan oleh faktor intelektual, sensorik, ataupun kesehatan. Tidak mampu melakukan hubungan baik dengan teman-teman ataupun guru, bertingkah atau berperasaan tidak pada tempatnya. Secara umum mereka selalu dalam keadaan persuasif, tidak menggembirakan ataupun depresi. Sedangkan kebutuhan tunalaras yaitu berikan pola belajar take and give, tidak memaksa kehendak yang memaksa, berikan ruang pada anak untuk berkembang, berikan batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, dan terapkan pola kasih sayang dan perhatian dalam kegiatannya. Selanjutnya, permasalahan dan kebutuhan anak tunadaksa. Permasalahan yang dialaminya adalah masalah fisik yang dialami anak tunadaksa dapat berupa kelumpuhan anggota gerak atas dan bawah ataupun otot-otot tulang punggung yang bisa terjadi sebagian atau keseluruhan. Dan ditinjau dari aspek psikologi, anak tunadaksa cenderung merasa apatis, malu, rendah diri, sensitif, dan kadang-kadang pula muncul sikap egois terhadap lingkungannya yang disebabkan oleh perkembangan dan pembentukan pribadi yang kurang didukung oleh lingkungan sekitarnya. Sedangkan kebutuhannya itu kebutuhan komunikasi secara lisan, tulisan, kebutuhan mobilisasi, kebutuhan sosial, dan kebutuhan psikis. Selanjutnya, permasalahan dan kebutuhan anak autis. Permasalahan yang dialami anak autis adalah masalah dalam memahami lingkungannya, misalnya instruksi verbal, memahami perintah, dan paham apabila dimarahi. Dan masalah gangguan perilaku dan emosi, misalnya suka menyendiri, menarik diri seakan-akan orang tidak ada. Sedangkan kebutuhannya adalah kebutuhan dalam berkomunikasi, memperhatikan dan memahami lingkungannya. Dapat memahami bahwa anak autisme itu cenderung melakukan sesuatu yang disukainya. Selanjutnya, permasalahan dan kebutuhan tunaganda. Permasalahan yang dialami tunaganda adalah kurang berkomunikasi atau sama sekali tidak bisa berkomunikasi. Perkembangan motorik dan fisiknya terlambat, seringkali menunjukkan perilaku yang aneh dan tidak bertujuan, kurang dalam keterampilan menolong diri sendiri, jarang berperilaku dan berinteraksi yang sifatnya konstruktif, cenderung lupa akan keterampilan yang sudah dikuasai, dan memiliki masalah dalam mengeneralisasikan keterampilan dari suatu situasi ke situasi lainnya. Kebutuhannya yaitu membutuhkan komunikasi alternatif. Intervensi awal anak tunaganda berpedoman pada 6 kriteria, yaitu penanganan berdasarkan riset, keluarga sebagai bagian penting dalam penanganan, perspektif multibudaya, kolaborasi berbagai jenis disiplin ilmu, penanganan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak baik secara fisik maupun mental, dan kesetaraan hak dengan anak-anak normal lainnya. Selanjutnya, strategi layanan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Terkait hal tersebut, strategi layanan bimbingan dan konseling bagi permasalahan ABK tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Strategi layanan bimbingan dan konseling mencakupi 4 komponen, yaitu layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem. BK anak berkebutuhan khusus, ADHD, retardasi mental, talent, dan gifted. Di mana ADHD merupakan gangguan yang ditandai dengan ketidakmampuan anak memusatkan perhatian pada sesuatu yang dihadapinya, sehingga rentang waktu perhatian sangat singkat dibandingkan dengan anak lainnya. Gangguan ini juga ditandai dengan gejala hiperaktif dan tingkah laku yang impulsif. Autisme adalah suatu penyakit otak yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kemampuan berkomunikasi seseorang, berhubungan dengan sesama, dan memberikan tanggapan terhadap lingkungannya. Sedangkan bakat khusus atau talent merupakan kemampuan bawaan berupa potensi khusus, dan jika dikembangkan atau memiliki kesempatan untuk dikembangkan secara baik, akan muncul kemampuan khusus dalam bidang tertentu sesuai dengan potensinya. Sedangkan yang terakhir adalah anak gifted, merupakan anak yang memiliki bakat, memiliki kemampuan yang luar biasa pada bidang manapun maupun bidang-bidang tertentu,
memiliki kreativitas yang tinggi, dan bertanggung jawab pada tugas-tugasnya, serta memiliki pemikiran yang kritis dan dapat menyerap informasi secara cepat dan memiliki keterikatan dengan tugas-tugas. Pemahaman anak berkebutuhan khusus atau biasa disingkat dengan ABK sebagai individu. Peran guru BK dalam membangun kepercayaan ABK melalui dua cara, yaitu keterampilan dan kesenian musik melalui bernyanyi. Nomor 1, keterampilan. ABK tidak hanya diberikan pendidikan untuk membuat dirinya percaya diri, tapi diberikan juga pengajaran keterampilan untuk membekali kemampuannya untuk berhadapan dengan masyarakat. Nomor 2, kesenian musik melalui seni bernyanyi. Melalui seni bernyanyi ini, ABK dapat mengungkapkan perasaan emosinya melalui seni bernyanyi. Seperti yang kita ketahui, ABK ini sulit mengekspresikan perasaannya, dia hanya bisa diam atau berteriak. Dengan adanya seni bernyanyi ini, anak ABK dapat meluapkan perasaan yang dirasakannya. Kebutuhan anak berkelainan atau anak berkebutuhan khusus ini meliputi kebutuhan fisik atau kesehatan, kebutuhan sosial atau emosi, dan kebutuhan pendidikan. Hak penyandang kelainan. Sebagai warga negara, penyandang kelainan memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Lebih lanjut dibahas pada bab 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada bab 4 tersebut terdapat 4 ayat yang menjadi acuan untuk menentukan hak penyandang kelainan. Anda dapat lihat pada pasal 6 ayat 1, 2, 4, dan 5 yang dikutip dari bab 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003. Kewajiban penyandang kelainan. Sebagai warga negara, penyandang kelainan juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi, yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas pada bab 4 pasal 6. Sekolah inklusif. Sekolah inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan ABK untuk belajar dengan teman sebaya di sekolah reguler yang dekat dengan tempat tinggalnya, ataupun sekolah yang menempatkan semua peserta didik di kelas yang sama, dengan program pendidikan yang layak dan menantang, maupun bantuan atau dukungan oleh guru agar mereka berhasil, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Penyelenggaraan sekolah inklusif di Indonesia dilatar belakangi oleh hak-hak untuk memperoleh pendidikan. Ada 6 model pembelajaran dalam sekolah inklusif yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, yaitu model kelas reguler atau inklusif penuh, model kelas cluster, model kelas pull out, model kelas cluster dan pull out, model kelas khusus, dan model kelas khusus penuh. Peran guru BK dalam pendidikan inklusif yaitu berkenan dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karirnya. Teknik-teknik asesmen anak berkebutuhan khusus. Jenis teknik asesmen ABK. Yang pertama, observasi. Yang kedua, analisis sampel contoh pekerjaan. Nomor 3, tes acuan kriteria atau CRT. Selanjutnya nomor 4, inventory informasi. Nomor 5, analisis tugas. Nomor 6, checklist. 7, skala rating atau rating skala. Nomor 8, interview dan kuesioner. Nomor 9, tes acuan normatif. Tes acuan. Selanjutnya dan materi terakhir yang akan dibahas adalah teknik dan model bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Teknik dan model bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, pendekatan individual dan kelompok. Yang kedua adalah pendekatan behavior. Dalam pendekatan behavior terdapat 4 model yang dapat digunakan dalam bimbingan konseling bagi ABK, yaitu 1, operant learning, 2, unitative learning atau social modeling, 3, cognitive learning, dan terakhir ada yang keempat, emotional learning. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah pendekatan reality.
Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi anak berkebutuhan khusus. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.